Selamat pagi. Pagi ini gue berada di pusat Menteng, di sekitar rumah-rumah pribadi dubes-dubes, rumah Kapolri, ada rumah Wapres, dekat dari Cendana, dan hanya berjarak belasan meter dari markasnya Wancoy dan Gofar, Taman Suropati. Bener, pagi ini istimewa banget nih. Gue berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan Bapak Gubernur kita, Pak Pramono Anung. Sebentar lagi akan bersiap, beliau keluar, nanti akan ngobrol-ngobrol, muter-muter, jalan kaki ke sekitar Menteng. Seru banget, gue cukup penasaran sama program-program beliau, sama gue mau tahu apa kata beliau soal olahraga di kota Jakarta ini secara support dan fasilitasnya. Jangan kemana-mana. Apa kabar? Selamat pagi, Pak. Pagi. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak? Baik. Jadi setiap Rabu memang Iya. kayak gini, Pak. Wah, mantap. Baru selama kegiatan dijalankan baru sekali aja saya nggak Rabu nggak. Oh gitu. Tapi dari awal menjabat Selalu. Kebetulan Rabu waktu yang 2 minggu yang lalu harus ke UI. Pak, Yes. makasih nih atas waktunya, Pak. Saya udah kasih kesempatan ngobrol-ngobrol. Dulu di seberang tuh, Pak, itu tempat nongkrong saya, Taman Suropati. Terus Jadi saya Tahu? Iya, saya biasanya sama teman-teman saya, sama grup saya itu Green Boys. nongkrongnya di situ. Sampai pagi, Pak, di situ, Pak. Sampai subuh. Sholat di Sunda Kelapa, Oke. gitu. Jadi lumayan banyak nostalgia karena SD SMP saya di perguruan Cikini sini, Oh, Menteng. deket sini dong, deket sini dong. Gitu. Pak, saya mulai nih, Pak. Yes. Saya ingin bertanya langsung ke Pak Pram nih. Kebetulan kan saya basket nih, Pak. Nah, Kebetulan saya basket, suka bikin konten juga. Ke luar negeri nih, Pak, saya main one-on-one dan lain-lain. Kamu Spurs atau Knicks? Wah, langsung ditembak saya. Hah? Spurs, Pak. Spurs. 2-1 loh kemarin. Bener. Knicks dapat 2 duluan. Charles Bronson luar biasa. Jalen Brunson. Iya. Iya, sebenarnya hati kecil saya mau Wemby, Pak. Nah, Cuma New York Knicks tuh ibarat simpatisan tuh kayak sepak bola. Tapi terus terang ya, baru kali ini klub yang isinya anak-anak muda, Iya. mulai dari Wemby, kemudian Harper, kemudian Castle juga lumayan loh. Bener. Kemudian Fox. Darren Fox. Jadi memang Iya. ini luar biasa. Tapi apapun sekali ini di New York itu juga pemainnya cukup lengkap. Jalen Brunson, James Hart, Josh Hart. Karl Anthony Towns. Dia gede banget. Mas Pram. Saya basket banget. Basket banget, benar. Jadi Prediksi kan ini 2-1. 2-1. Kalau ketiga besok ini kan mainnya besok nih. Keempat. Iya. Keempat besok, kalau 3-1 pasti Dik menang. Tapi kalau dua sama, Kalau udah sama beda banget. beda cerita itu, Pak ya. Beda cerita. Dan itu baru apa kabar, Bu? Iya. Dan Iya. itu baru pertama kali 2-0 bisa menang. Bener. Di final loh ya. Bener. Karena Wemby digadang-gadang nih, Pak. Jadi the next. Tapi Wemby memang luar biasa. Iya. Umur 23 tahun, 24 tahun, 24 tahun. walaupun dia picknya nomor 1 ya. Iya. Tapi kali ini picknya di Spurs itu lengkap loh. Ada yang nomor 2, nomor 3, Iya, benar. nomor 1. Benar. Dan mereka lengkap banget. Iya. Itu bukti dari organisasi Spurs itu emang Emang iya. Dan Sejak lama tuh. ini zaman Spurs seperti Parker, Gino Belli, Tim Duncan, Bener. Oh, Robinson. David Robinson. Dan ini Jadi ketahuan kan kalau ngerti basket Iya, kan? bener. Ini final ulangan tahun 99, Pak. Iya. Dulu Patrick Ewing ketemu Robinson kalah. Iya. Benar. Nah, masuk basket nih, Pak. Jujur saya dari dulu punya mimpi nih, Pak. Di Jakarta lapangan basketnya banyak, Pak, harusnya. Yang fasilitas umum. Karena menurut saya kan kasat mata nih saya coba ngelihat di Monas sama di Lapangan Banteng sama Taman Menteng. Ada juga Bendera Pusaka kan sekarang. Iya. Gini, secara umum lapangan basket di Jakarta itu
yang untuk publik itu kurang lebih ada 50-an. Oke. Dan memang yang untuk publik kondisinya karena biasa untuk umum tidak terawat secara baik. Iya. Termasuk kemarin saya barusan meresmikan di Jakarta Barat mungkin sebulan yang lalu. Iya. Jadi problem utamanya yang begitu sarana umum itu adalah maintenance-nya, merawatnya. Oke. Walaupun dibuatnya bagus, tapi karena untuk publik biasanya seperti di Taman Bendera Pusaka yang baru ya, kan Ya, kita ya. buatkan basket walaupun hanya satu sisi, kemudian ada pedal. Jadi merawatnya itu yang jadi problem. Tetapi apapun saya melihat sebenarnya Jakarta untuk fasilitas olahraga, salah satunya basket itu cukup bagus lah. Walaupun ya nggak punya seperti yang di GBK, di Senayan ABC, Kalibata gitu. Iya, iya. Kan kalau di GBK tapi kan nggak buat umum Pak, harus bayar itu. Ya, harus bayar. Iya. Ya. Tapi yang umum memang ya oke lah gitu, tapi harus ditingkatkan sih. sama semoga bisa ditambah lagi tuh Pak. Iya. Sama kalau di luar negeri, di New York itu Pak, di Jepang bisa main sampai malam Pak. Lampunya ya kita listrik juga kali ya. Di kita sebenarnya sarana yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan, ada 44 kecamatan semuanya punya lapangan basket. Oke. Cuma memang biasanya terus campur-campur digunakan untuk basket, untuk bulu tangkis. Sekarang lagi trennya pedal untuk pedal. Ya. Akhirnya campur-campur. Betul betul. Masih konteksnya olahraga nih Pak. Jersey yang saya pakai. Saya mau tahu nih dari sudut pandang Pak Pram, saya mau denger langsung. Kenapa kita kesulitan Pak itu Pak? Persija dapat lapangan home. Jadi saya adalah orang yang mendorong JIS itu digunakan sebagai home base-nya Persija. Persija ya. Problem utamanya adalah kalau kemudian apapun kan JIS juga harus menghidupi stadionnya. Ya betul. Begitu dia kemudian ada acara, apakah itu konser atau acara yang lain, itu nursery atau waktu yang dibutuhkan untuk perawatan rumputnya itu jadi panjang. Iya. Dan itulah yang jadi problem utama kita, problem yang ada di JIS. Sehingga dengan demikian, selamat berolahraga. Terima kasih, silakan monggo. Keren banget. Nah, itulah yang jadi problem. Ya. Yang jadi problem begitu nursery-nya dipakai untuk kegiatan konser misalnya, itu bisa butuh waktu sampai hampir 3 minggu 1 bulan. Oh recovery-nya ya? Recovery-nya, perawatannya. Oke. Itu yang jadi problem untuk JIS. Tapi saya udah perintahkan kepada Jakpro, maksimum sekarang ini mudah-mudahan ya, karena nursery-nya udah dibangun yang baru, itu hanya membutuhkan waktu 1 minggu lah. Kalau 1 minggu maka JIS itu benar-benar bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Persija. Iya. Bahkan sekarang ini di bawah JIS kan KRL-nya sudah bisa berhenti karena stasiunnya udah kita buatin. Oh iya baik. Jadi baik, orang kalau nanti nonton di JIS tidak lagi harus pakai kendaraan hanya bus aja, tetapi Iya, atau kendaraan pribadi. Iya. Naik KRL juga bisa, bahkan bisa parkir juga di Ancol karena Ancol sampai JIS kan kita udah hubungkan Iya. jembatannya. Ya semoga ya Pak ya, karena saya kemarin Amin. jujur sedikit menyayangkan tuh Pak waktu partai versus Persib. Jadi pindah ke luar kota kan. Iya, ke Samarinda ya Pak ya. Samarinda lah. Kalau itu sebenarnya alasannya keamanan sih. Alasannya keamanan ya? Iya. Ya pokoknya Persija kemarin udah meng-hire Sinteyong. saya berharap Persija bisa juara musim depan. Sintayong kasih kado 2 hal. Apa itu Pak? 100 tahun Persija, Iya. 500 tahun Jakarta. Oh iya. Wah, mantap. Iya benar. Pak, ini kan kita dari Lokal Fest nih Pak. Kita dari Lokal Fest nih Pak. Event musik yang akan diselenggarakan tanggal 27 dan 28. Di lapangan baseball Jakarta, Senayan. Sejauh mana nih Pak Pram mendukung industri kreatif di Jakarta? Saya sebagai gubernur mungkin termasuk yang hampir semua kegiatan yang bersifat mendatangkan publik yang banyak itu saya memberikan dukungan sepenuhnya karena saya yakin dan saya percaya bahwa Jakarta itu akan lebih colorful, lebih berwarna, lebih
menarik, lebih membuat orang nyaman, lebih membuat siapa saja yang datang ke Jakarta merasa enjoy. Ya. Kalau kemudian kegiatan itu atau agenda-agenda acara seperti itu terencana dengan baik, termasuk musik, termasuk Setuju kemudian saya. olahraga. Ya. Bahkan mungkin di era saya yang namanya Jakarta International Marathon atau Jakarta Running Festival yang Iya. dulu Iya. nggak pernah ditutup, saya bilang enggak, harus ditutup. Oke. Karena kalau mau anunya bagus maka harus Animonya rapi, dan itu terbukti nanti di Jakarta International Marathon ini, Jakim, pesertanya hampir 45.000. Wow. Maka dibagi 2 hari. Oh, 2 hari itu, Pak. Full maraton sama half maraton 10 kilo sama 5 kilo. Oke. Dan itu memperlihatkan bahwa antusiasme publik yang Begitu tinggi. luar biasa. Iya, iya. Tapi saya setuju sih, Pak. Saya kan juga diskusi sama Diki Sumarto tuh adik kelas saya, Pak. Di SMA 3, saya setia budi. Oke. Iya. SMA-nya orang top tuh. Iya. Boy Thohir juga situ. Bener. Pak Erick Thohir, Pak Abu Rizal Bakri Iya, juga. iya. Nah, Diki pernah diskus sama saya. Nah, saya setuju tuh, Pak. Kalau kita lihat New York tuh, Pak, dan sepak bola di Inggris, sport tuh jadi komoditi turis. Iya. Nah, saya berharap tuh dengan Persija punya lapangan sendiri itu bisa jadi part of tourism sih, Pak. Dan saya yakin bisa. Iya. Dan kan gini, walaupun juara 3, Iya. apapun penontonnya Persija dan terutama juga Jackmania ini kan mengalami peningkatan yang signifikan. Betul. Dan itu menunjukkan bahwa rasa memiliki terhadap Persija itu juga makin tinggi. Iya. Dan saya berharap betul pagi-pagi. Ya. Pagi. Saya berharap mudah-mudahan lah prestasinya jangan hanya juara 3 aja gitu, naik kelas lah. Ya, iya. Saya sih optimis sih. Saya optimis pergantian pelatih dan lain-lain. Sama semoga lapangan ini bisa stay itu, Pak. Di JIS tuh, Pak. Jangan Iya. pindah-pindah tuh. Harus. Keamanannya juga bisa dijamin. Pak, World Cup minggu ini dimulai. Iya. Menjagokan negara apa, Pak? Saya secara tradisi ya. Iya. Terus terang saya milih Brasil dari dulu. Apalagi baru kali ini Brasil dilatih oleh pelatih di luar Brasil. Ancelotti. Carlos Ancelotti. Iya. Dan baru kali ini Brasil itu tidak punya pemain bintang yang seperti dulu. Iya. Walaupun ada Neymar, tapi Neymar kan udah hampir sunset, Iya. hampir turun. Vini oke, Pak. Vini oke, Vini oke. Marquez oke, Iya. Raphinha oke, kan Oke, gitu. iya, Bema iya. oke, Alisson juga oke. Jadi, tetapi kali ini, walaupun saya jagoin Brasil, menurut Iya. saya Eropa yang akan juara. Wah. Apa, Pak? Alasannya? Iya, alasannya. Jadi sederhananya gini, orang tidak menyangka PSG itu bisa juara champion. Bener. Walaupun di champion ketemunya Arsenal ya. Arsenal udah lama nggak jadi juara di liganya sendiri. Bener. Tetapi PSG 20 bisa tahun. 2 kali berturut-turut itu Luar biasa. luar biasa. Walaupun dulu ada Mbappe, sekarang udah nggak ada Mbappe ya. Iya, malah lebih kompak. Lebih kompak. Iya. Jadi saya melihat kali ini Eropa lebih merata pemainnya. Ya. Pemain tengah PSG kemarin Portugal tuh, Pak. Iya, Portugal pemainnya lengkap banget lah, banyak pemain-pemain muda yang nggak lagi bergantung misalnya sama Ronaldo gitu, yang Iya. muda-muda luar biasa. Ada Vitinha, ada Tapi siapa lagi tuh ya? Tapi di Brasil di PSG kan juga ada pemainnya yang jadi PSG. Iya, Marquez siapa? Dia oke dia. Oke. Oke. Pak, kita balik ke Persija dan berandai-andai nih, Pak. Persija punya duit 1T. Ada 5 list pemain yang bisa direkrut oleh Persija. Misal nih, Pak. Haaland, Mbappe, Vini, Messi apa Ronaldo, Pak? Naik bus dulu. Naik bis dulu. Wah, time out jawabannya nih. Kartu flash gua. Loh. Oke. Mas, terus manasin aja. Sini aja ya. Pak, aku ulang pertanyaannya.
misalnya Persija punya budget 1 triliun. Ada 5 pilihan pemain yang bisa direkrut. Ada Mbappe, Haaland, Vini, Messi apa Ronaldo, Pak? Kalau saya membuat Witan lebih jagoan, Doni lebih jagoan, Ricky Ridho lebih jagoan. Jadi betul-betul percuma datengin Sintayong kalau kemudian pemain-pemain nasionalnya tidak dikembangkan. Benar. Jadi saya lebih percaya apapun salah satu kelebihan Persija adalah pemain lokalnya itu pemain domestiknya Dikuatin dulu. kuat dulu. Oke nggak? Pas. Tapi kalau saya mendatangkan salah satu, Pak, untuk penjualan jersey, Pak, mungkin, Pak. Ya sekarang aja jersey Persija tinggi loh. Oh, benar. Semuanya berpakai. Ini aku dikasih Diki Rare nih, Pak, punya Andre Tani. Saya punya ini. Iya. Baju kiper nih. Iya, saya Gitu. punya. Iya. Jadi balik ke prediksi World Cup, Pak Pramono Saya mendukung tetap tim Brasil. Eropa. Oh, Brasil. Berhasil. Walaupun saya yakin kali ini tim Eropa lebih ini. Karena apa? Kompetisi di masing-masing negara itu dibandingkan dengan Eropa kalah jauh ya. Mulai dari kan gini. Baru kali ini misalnya di Liga Inggris kan selalu yang menjadi tradisi juaranya apakah itu City, apakah itu Chelsea, apakah itu Liverpool. Iya. Kali ini kan Arsenal. Arsenal kan udah lama banget. Udah lama. Jadi menunjukkan bahwa Kompetitif liga. kompetitif. Termasuk di Liga Italia juga demikian. Iya. Kan selalu kalau nggak AC Milan, Inter Milan kan gitu. Atau Bener, Juventus. Juventus 3. Kalau Spanyol cuma 2. Iya, Madrid atau Barcelona. Pada atau Barcelona. Pak, di Jakarta bentar lagi ada PRJ. Ada event kreatif apa lagi di tahun ini yang disiapkan oleh? Jadi PRJ kali ini dari segi waktu agak lebih lama sedikit dan peminatnya luar biasa. Dan pemerintah DKI Jakarta memberikan support untuk PRJ termasuk pelaksanaan di lapangannya. Kebetulan kemarin panitianya sudah bertemu dengan kami. Iya. Dan mudah-mudahan transaksi di PRJ pada periode yang lalu kurang lebih 7,8 triliun rekornya akan terpecahkan. Wah. 7,8 triliun ya? 7,8 triliun. PRJ itu 40 hari, Pak ya? 38 38 ya. Mengambil momentum libur sekolah. libur sekolah. Mantap. Kalau event musik selain PRJ, Pak, di tahun ini ada apa lagi mungkin di akhir tahun? Jadi semua hal yang berkaitan dengan musik kan sekarang eventnya bisa banyak. Apakah itu di GBK, di Arena, atau Betul. di Kemayoran, atau bahkan di PIK 2, Iya. dan beberapa tempat lah. Dan rata-rata kegiatan musik, apakah itu pesta pora dan sebagainya, termasuk yang kamu bilang. Iya, lokal fest ya. Itu luar biasa animonya. Iya, betul. Jadi itu yang kita jaga supaya masyarakat itu dengan mudah, dengan gampang bisa hadir di acara-acara seperti itu. Maka setiap acara itu kita Transjakarta kita galakan. Oh, kemarin di PIK juga ada tuh, Pak? Oh, ada. Oke. Yang Java Jazz ada. Bener, karena merupakan venue baru ya. Dia, iya. Hammer Sonic juga tuh, Pak. Iya, ada. Saya lihat ada di situ tuh. Musik nih, Pak Pram. Genre favorit, Pak? Saya terus terang penggemar musik semua genre. Oh ya. Mulai lagu spontan aja saya suka, Veronica suka, Mas Balil Ganteng juga suka, Darboy suka. Darboy, termasuk Kicau Mania, Coba dia suka. Oke. Tip X juga oke. Itu oke, ska, bener. Itu di festival masih menjadi raja tuh, Pak. Kalau bermain alat musik? Saya nggak bisa alat musik, Oke. bisanya dengerin. Oke. Tenang, Pak. Michael Jackson juga seperti itu. Saya benar-benar nggak bisa alat Oh musik. iya, nggak apa-apa. Yang penting bisa menikmatinya dan fun pastinya tuh, Pak. Karena kalau menurut saya sih si musik ini masih bisa menjadi ini, Pak Pram, ujung tombak event-event. Tapi memang di Jakarta. Jakarta itu selalu lahir ini baru lah. Sekarang yang lagi top itu kalau di Jakarta, Iya. kebetulan Jessie yang lama. Kayak Natasha Elvira yang Oke. lagunya namanya Paman. Pasti kamu nggak tahu. Gak tahu aku. Nggak tahu. Paman dari mana itu yang lagunya nggak tahu. judulnya kosong. Itu lagi top banget tuh. Oke. Nah, yang begitu-begitu memang kita panggungkan, termasuk kemarin ketika Jakarta Future Festival, kita memang mengundang pemusik-pemusik baru. Ada, tapi juga lama juga ada Kaitna, ada macam-macam lah. Nah, itulah yang kemudian membuat warna di Jakarta. Hampir musik yang sekarang ini kan lebih hidup. Iya benar. Termasuk makanannya lebih
pilihannya lebih gampang. Variatif. Lebih gampang. Iya benar. Sekarang nggak ada makanan dari seluruh Nusantara ini yang baik-baik di Jakarta pasti ada. Lengkap semua. Mau Manado, mau Padang, mau Bener. masakan Gorontalo, mau Papua, ada semua. Sabang sampai Merauke, semua ciri di GoFood. Pak jujur Pak, saya lahir di sini Pak. Oh, lahirmu di sini? Rumah sakit Bunda. Tahun? 83 saya. Waduh. 83 saya. Ini kita mau berhenti di sini nih. Iya. Karena memang mau buat jembatan penyeberangan untuk di sini. Oh mantap. Kita Siap. sini ya? Iya, iya, iya. Ayo mari Bu, mari. Ya silakan Pak. Anu Bu. Bagi. Kita foto dulu boleh Pak? Iya, iya. Oh, iya. Foto-foto Pak. Foto-foto. Udah. Kasih ya Pak. Mari Pak. Pak Hanung di rumah sakit. Iya, apa kabar? Cahaya matahari sudah memanggilku. Pakai kacamata hitam dulu, kayak Michael Jackson. Mantep. Jalan kaki sama Gubernur Jakarta. Tadi udah ada beberapa pertanyaan unek-unek soal home-nya Persija. Semoga bisa konsisten ada di satu tempat dan lain-lain. Cukup menyenangkan dan beliau juga support beberapa event-event kreatif di Jakarta. Terima kasih Pak Pram. Semoga bisa sering-sering kita ngobrol. Tahun 2012 di mana ahli bedah pertamanya